yang terakhir ini kalau buatan lami-lami, kalau cerita tentang iltizatan aklian. Dari sekian hitung-hitungan, kalau sering jagongan kalian Mas Sama, Mas Aziz, dari sekian hitung-hitungan itu yang bisa mengawal Islam ila yaumil qiyamah itu adalah logika, iltizatan aklian kalau kata kitab Fathul Bari. Karena kalau hukum wujubul akli, kalau kita zaman ngaji itu ada wajib akli, itu ketika kita kecewa itu tetap. Misalnya saya didik Mas Aziz dengan gaya sosial, sekali ada orang yang lebih sosial saya ditinggalkan. Saya didik masyarakat, sekali beda pilihan pilpres saya juga ditinggalkan, karena ini urusan sosial. Tapi kalau dididik iltizatan aklian, ini kata kitab Fathul Bari, orang itu tidak bisa mengelak, karena cocok tidak cocok, logika itu tidak terbantahkan. Ya tadi saya kemarin ngaji di sini juga cerita, kenapa ada syahidallah annahu la ilaha illallah satu wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist. Kesaksian itu hanya ada tiga, satu kesaksiannya Allah tentu gak tertandingi, kedua kesaksian malaikat karena melihat langsung surga dan neraka, ketiga kesaksian ahlul ilmi. Berarti dari unsur makhluk itu nomor satu itu ahlul ilm, ulul ilm. Imam Amudi ketika ditanya, kenapa kamu bisa yakin kalau Allah itu ada? Ya jawabannya gampang, hadhil makhluqat maujudah. Ini makhluk ini maujud semua. Bagaimana maujudat khalaqahal adam? Bagaimana sesuatu yang maujudat kemudian penciptanya adalah nihilisme, sesuatu yang tidak ada. Sehingga Jubair bin Mut'im ini pemikir Arab top. Ketika Nabi baca surat Tur, di antara ada ayat am khuliqu min ghairi syai'in, dia langsung Islam. Masa hadhil maujudat khalaqahal adam? Masa yang maujud diciptakan yang tidak maujud? Itu tidak masuk akal. Kemudian ada Sulhul Hudaybiyah. Sulhul Hudaybiyah semuanya merugikan Islam. Sampai Sayyidina Umar protes, alasna bi Rasulillah, alasna alal haqqi wa hum alal batil. Umar itu protes karena di antara perjanjian Hudaybiyah itu kalau orang Islam masuk kafir dibiarkan, kalau orang kafir masuk Islam dikembalikan. Semuanya merugikan Islam, tapi Nabi mau saja. Nabi hanya minta satu hal, ketika Sulhul Hudaybiyah nggak ada perang, orang boleh mendiskusikan Islam. Sama siapa teks yang dikatakan Imam Zuhri, fama futiha fil islami fathun kana a'zuma minhu innama kanal kital haisul taqonnas falamma kanatil hudnah wa wadu'atil harbu auzaruha wa amana nas ba'du ba'du fatafawadu fil hadis wal munaza'ah falam yukallam ahadun bil islam yaqilu syai'an illa dakhala fi. Kalau bawaan orang perang itu inginnya menang, Abu Lahab, Abu Jahal kalau perang inginnya menang, sahabat sendiri perang inginnya menang, sehingga tidak ada diskusi sebetulnya Tuhan itu siapa, yang pantas jadi Tuhan itu siapa. Tapi ketika Nabi minta, oke, kita tidak perang 10 tahun, oke, semua perjanjian saya rugi gak apa-apa, tapi orang boleh diskusi Islam. Akhirnya dibanding-bandingkan, Abu Jahal bin Muhammad itu bener di, ya bener Muhammad, Abu Jahal biasa bodoh nih, Muhammad mulai cilik ora tahu bodoh nih, kita titip uang juga di Muhammad, berarti sudah gagal Abu Jahal jadi pemimpin, yang dipemimpinkan Muhammad. Mereka zaman itu masih jangkar, masih nama Muhammad. Terus berhala Namrud, Fir'aun, yang jadi Tuhan itu pantasnya siapa? Kalau yang dipromosikan Muhammad, yang jadi Tuhan ya yang khalaqas samawati wal ardh. Terus Nabi Muhammad juga menantang, ara'aitum ma tad'una min dunil aruni ma khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Ada kualifikasi jadi Tuhan, syaratnya apa? Dia pencipta langit, pencipta bumi, dia pencipta air, dia ini itu. Abu Jahal enggak, berhala-berhala enggak, Lata Uzza enggak. Akhirnya semuanya masuk Islam gara-gara barokahnya apa? Diskusi. Makanya di Quran sering ada kul aro'aitum, dan Allah mempersilahkan di diskusi itu. Makanya kata Imam Zuhri, falam apa itu tadi, fatafawadu fil hadis wal munaza'ah, mereka debat terbuka. Nah sekarang itu orang harus ngaji seperti ini. Nah kalau iltizatan aklian tadi yang disebut kitab Fathul Bari, jenengan ngaji saya wajibul akli, setelah itu jenengan kecewa dengan saya, entah urusan politik, entah urusan ekonomi, sampai tidak bisa membuang logika anda, itu tidak bisa. Sampai bisa nggak jadi orang komunis, ateisme, nihilisme, terus berpendapat gini, hadhil maujudat sabaqohal adam wa khalaqohal adam, ini yang maujudat langit bumi, penciptanya adalah ketiadaan. Fakih fayakunul adam yu'athir wa yakhluq, bagaimana sesuatu yang tidak ada kemudian bisa menciptakan. Jadi akhirnya paham nihilisme ini lah. Barokahnya ya kayak Indonesia itu, kadang di tonggo kiai ini wis kereng rapati sosial, ya tetap Islam. Mereka iso kecewa kiai tapi wong ora iso kecewa mbek napa Islam. Beda pilpres, beda pilgub, dia tetap Islam.
Bahkan orang nyun sewu yang masih suka mabuk, suka main perempuan, itu tidak pindah agama yang nyun sewu yang tidak melarang itu, tetap Islam. Karena logika yang dibangun Islam itu logika sing ma'ruf, logika sing makul, sehingga apapun kecewanya orang Islam. Dan ini pesannya Imam Ibnu Hajar al Asqalani yang nyarai Bukhari, orang Islam itu harus didorong berlatih terus dengan kekuatan iltizatan aklian. Dia punya kenyamanan berpikir. Karena agama ini di kaum ya'qilun, di kaum yatafakkar. Makanya dulu Nabi itu urusan sosial pun tuh Nabi kalau ngendikan itu mesti dilogika. Misalnya begini, ini yang urusan tauhid sudah sering saya jelaskan. Sebelum urusan sosial saya cerita Imam Tauhid. Saya berkali-kali cerita, Imam Amudi itu keramatnya itu karena guru matematika. Saya berkali-kali cerita. Terus kata Allah, silahkan ngajar malaikat saya tentang matematika. Itu malaikat diajarkan. Kenapa saya percaya Allah itu wajibul wujud? Beliau nulis angka 2, 3 sampai 1 miliar itu nisbatnya ke angka 1 itu nisbatul far'i ilal asli. Semuanya itu dinisbatkan ke angka 1, yang 1 itu dasar, yang lainnya itu far. Angka 1 miliar ya dimulai dari 1, 2, 3 dari 1. Berarti al aslu adalah Allahus somad qul huwallahu ahad. Gambar kayak apa ruwetnya juga dimulai dari 1 titik. Nah titik ini nuktatul wujud, maka sirnya bismillah dimulai dari 1 titik. Nah kalau umat ini dilatih begitu, itu mbok kecewa kayak apa tetap Islam. Tapi kalau dilatih penak jadi kiai, sering diundang nih wali kota disangoni, ono kiai sirah disangoni itu serapati Islam. Enak jadi kiai top, sering diundang nih tinggi dihormati, kok serapati jadi top itu rapati bangga be Islam. Tapi kalau dilatih iltiza dan akliyah, apapun kondisinya mereka akan nikmati ilmunya sendiri, nikmati akalnya apa? Sendiri. Ada beberapa kasus sosial yang gagal, tapi Nabi bisa mendidik dengan teori iltiza dan akliyah. Ada istaka rojulun, syaka rojulun ila Rasulillah, bapak saya itu nakal sekali ya Rasulullah, sayyul khuluq. Terus bapaknya datang pakai yattaqi walal aso. Terus Nabi tanya, itu bapak kamu ya? Terus bapaknya, ini orang ini mengadukan kamu itu sayyul khuluq sama anak kamu. Terus kata bapaknya, innahu kana faqiran, innahu kana dhaifan wa ana qawiyyun wa faqiran wa ana ghaniyun walam amna'hu syai'an min mali wal yauma ana faqir wa huwa ghaniyun wa ana dhaif wa huwa qawiyyun wa yabkhalu alayya bimali. Niki tiyang anak kula niki riyen ketika kecil kula sugih dekne lemah, kula mampu dia lemah, tak urusi. Sakniki kula lemah dekne kuat boten ngurusi kula. Terus Nabi ngendikan masame abi adamin madarin wala hajarin illa baka. Semua makhluk itu menangis karena keluhan bapak kamu itu. Terus Nabi ngendikan anta wa maluka li abika. Kamu dan hasil jerih kamu itu juga aset bapak kamu, sehingga jadi hukum fikih. Kalau al-qatil itu walid tidak bisa dikisos. Bahkan hibatul walid ya waladi boleh dirujuk. Pokoknya selalu orang tua punya hukum apa? Khusus. Ada kejadian lagi, imro'aton melapor ke Nabi. Dilaporkan kalau dia sayyatul khuluq. Ibu saya itu sayyatul khuluq gini-gini ya Rasulullah. Jawabnya Nabi unik. 5 dalam takun kadzalik khina hamalat katis atasyurin. Kenapa kamu tidak ngomel-ngomel seperti ini ketika dia masih baik? Itu yang mengandung kamu 9 bulan. Tapi innaha sayyatul khuluq. 5 dalam takun kadzalik khina ardu'atka haulaini kamilan. Terus tapi innaha sayyatul khuluq. 5 dalam takun kadzalik khina sahirat lailaha. Khina sahirat laka lailaha. Wa khina asma'at laka naharuha. Kenapa kamu tidak ngomong seperti itu ketika kamu masih butuh susunya, butuh binaannya? Sekarang kamu kuat baru ngomong gitu. Terus kata pemuda tadi, lakot jazaituha ya Rasul. Saya sudah membalas itu. Apa balasan kamu? Lakot hajat tuha ala uluki. Dia pernah haji tak gendong. Tapi Nabi ngendikan fawwah ma jazaitaha. Kamu tetap tidak bisa balas jasa ibu kamu. Jadi orang ketika ingat sisi sayyatul khuluq ibunya ketika sepuh, Nabi mengeset ulang. Apa seperti itu? 5 dalam takun kadzalik. Kenapa ibu kamu tidak sayyatul khuluq ketika hamalat katis atasyurin? Kenapa saat itu kamu tidak digugurkan, dibuang ke kali daripada di anak akhirnya gak aku jasanya orang tua? 5 dalam takun kadzalik khina ardu'atka haulaini kamilan. 5 dalam takun kadzalik khina tadi sahirat laka lailaha wa asma'at laka naharuha. Itu Nabi. Jadi saya ini termasuk kiai lah yang ingin
semuanya kita baik itu karena ada kemampuan iltizam dan aklian, supaya agama ini di kaum yakilun, di kaum yatafakkar. Kalau agama ini dijual dengan isu-isu sosial, itu bahayanya itu orang-orang kecewa. Loh, saya itu akrab sama Gus Pul, belum pernah main ke wali kota, bukan sok-sokan zuhud. Kok nak disangoni, terus suatu saat disangoni sedarani medit, terus kurang suguhannya tersinggung, terus ribet-ribet. Soalnya kalau agama kalau dijual sosial itu ribet, karena terus tuntutannya itu mukafaah. Makanya Nabi itu dulu pinter sekali kalau misalnya masalah zina. Ada pemuda itu hiperseks, nggak bisa Islam, karena kalau Islam itu melarang zina. Akhirnya geger, istadzana fi zina. Saya mau masuk Islam tapi boleh zina. Geger kan sahabat menghalau supaya gak sowan Nabi. Ketika geger-geger Nabi tahu itu ada apa? Ada pemuda mau masuk Islam tapi yastazinu fi zina, dia harus boleh zina. Kata Nabi, mah suruh sini. Betul kamu pemuda yang mau masuk Islam kalau tetap boleh zina? Ya Rasulullah, saya ini diperseks, saya ini. Kata Nabi, Nabi ngendikan pertama itu atuhibbuhu li ummik. Kamu suka anak ibu kamu jadi demenan orang? Ya tidak suka ya Rasulullah. Atuhibbuhu li bintik, kamu suka punya putri yang jadi demenannya orang? Ya tidak suka Nabi. Terus atuhibbuhu li kholatik, atuhibbuhu li ammatik. Terus dia selalu jawab walan nasuhibbuna. Semua orang tidak suka kalau ibunya begini, putrinya begini, gini. Terus kata pemuda tadi, demi Allah, saya belum keluar dari majelis Rasulullah, tidak ada sesuatu yang abghada syai'in ilayya min zina. Tidak ada sesuatu yang paling saya benci kayak zina, karena diset